Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai laporan analisis statika ekonomi dengan judul Pengaruh BI Rate terhadap NAB atau Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Ainur Haya dengan NIM 24821300099. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Siti Wahidah Fikriyati dengan NIM 24881300079. Lalu ada Sela Saharani dengan NIM 24821300094 serta Amalia Dwi Agustin dengan NIM 24821301009. Nah, selanjutnya latar belakang penelitian ini. Kebijakan moneter melalui BI Rate mempengaruhi kondisi pasar keuangan dan keputusan investasi masyarakat. Meskipun sistem keuangan syariah tidak menggunakan riba, perubahan BI Rate tetap berdampak tidak langsung terhadap instrumen investasi syariah, termasuk reksadana syariah. Saat BI Rate menurun, imbal hasil deposito dan instrumen konvensional menjadi kurang menarik, sehingga investor cenderung mengalihkan dana ke pasar modal syariah untuk memperoleh keuntungan yang lebih kompetitif. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh BI Rate terhadap pertumbuhan nilai aktiva bersih atau NAB dari reksadana syariah di Indonesia pada tahun 2025. Selanjutnya tujuan penelitian. Nah, tujuannya yang pertama untuk menganalisis arah dan kekuatan hubungan antara BI Rate dengan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah tahun 2025. Lalu untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan BI Rate terhadap fluktuasi NAB reksadana syariah menggunakan metode regresi linier sederhana. Yang ketiga, untuk menarik kesimpulan berbasis data untuk memberikan landasan bagi pengambilan keputusan investasi syariah. Selanjutnya jenis data. Nah, data yang digunakan itu data kuantitatif sekunder dengan berbentuk time series bulanan dari Januari hingga Desember 2025. Lalu untuk variabel X yaitu BI Rate dari Bank Indonesia dan variabel Y itu nilai aktiva bersih reksadana syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu untuk metode penelitian, analisis korelasi Pearson untuk mengukur derajat keeratan dan arah hubungan linier antara variabel BI Rate dan NAB reksadana syariah. Lalu yang kedua itu analisis regresi linier sederhana, yaitu untuk memodelkan persamaan matematis dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Lalu yang ketiga yaitu uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F, yaitu untuk menguji signifikansi pengaruh baik secara parsial uji T maupun pengujian model regresi secara simultan uji F dengan taraf signifikasi 5%. Selanjutnya hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0, BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah Indonesia. Yang kedua, hipotesis alternatif H1, yakni BI Rate berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah Indonesia. Selanjutnya, dasar teoritis hipotesis. Yang pertama, penurunan BI Rate mendorong investor untuk mencari instrumen investasi dengan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan deposito atau obligasi pemerintah konvensional, sehingga meningkatkan aliran dana ke reksadana syariah. Yang kedua, penurunan suku bunga meningkatkan nilai pasar obligasi syariah atau sukuk yang menjadi portofolio utama reksadana syariah, sehingga nilai aktiva bersih meningkat. Yang ketiga, lingkungan suku bunga rendah mendorong pertumbuhan ekonomi real yang pada gilirannya meningkatkan kinerja saham syariah dalam portofolio reksadana. Nah, selanjutnya hasil analisis statistik. Yang pertama ini adalah data BI Rate dan NAB reksadana syariah pada tahun 2025. Nah, kolom yang pertama yaitu bulan pada tahun 2025. Kita mengambil dari Januari sampai Desember. Lalu kolom yang kedua yakni BI Rate dari Januari sampai Desember dalam bentuk persentase. Dan yang kolom ketiga yaitu nilai aktiva bersih reksadana syariah pada tahun 2025 dalam miliar rupiah dari Januari hingga Desember yang dapat dihasilkan yakni totalnya untuk BI Rate
63,25%. Lalu untuk reksadana syariahnya 764 870,34. Selanjutnya tabel perhitungan. Nah, pada tabel ini ada 3 kolom tambahan, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Dengan keterangan X ini yaitu data BI rate, lalu Y ini data jumlah NAB reksadana syariah. Nah, untuk X kuadrat untuk kolomnya itu dari mana jumlahnya? Dari BI rate, dari kolom BI rate yang dikuadratkan. Misalnya Januari 5,75 kuadrat. Nah, hasilnya untuk di X kuadratnya yaitu pada Januarinya 33,06. Nah, untuk Y kuadrat ini dihasilkan dari kolom NAB reksadana syariah yang dikuadratkan. Misalnya bulan Januari 51.739,54 miliar rupiah. Nah, dikuadratkan hasilnya itu 2.676.979.999,41 miliar kuadrat. Lalu XY itu dihasilkan dari kolom BI rate dikali dengan kolom NAB reksadana syariah. Misalnya di Januari yaitu 5,75 dikali 51.739,54 miliar rupiah. Maka dihasilkan 297.502,36 miliar. Nah, untuk totalnya ini dihasilkan BI rate, untuk BI rate kolomnya yaitu 63,25. Untuk kolom NAB reksadana syariah yaitu 764.870,34 miliar rupiah. Untuk kolom X kuadrat yaitu 335,56. Untuk kolom Y kuadrat yaitu 50.160.500.200,93 miliar kuadrat. Lalu XY itu kolomnya itu jumlahnya 3.779.276,20 miliar. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil korelasi person. Pada slide ini kita akan melihat proses perhitungan koefisiensi korelasi person. Sebelum masuk ke rumusnya, kita lihat dulu data yang sudah diketahui di sini. Datanya itu N sama dengan 12, artinya jumlah data atau sampel ada 12. Lalu ada sigma X sama dengan 63,25, ini jumlah seluruh nilai variabel X atau biret. Selanjutnya sigma Y sama dengan 764.870,34. Ini jumlah seluruh nilai variabel Y atau NAB reksadana syariah. Selanjutnya sigma X kuadrat sama dengan 335,54, yaitu jumlah X yang masing-masing dikuadratkan dulu baru dijumlah. Selanjutnya sigma Y kuadrat sama dengan 50 miliar 160 juta 500.200,92. Selanjutnya sigma XY sama dengan 3.979.276,21. Ini jumlah hasil perkalian X dan Y untuk setiap data. Di sebelahnya itu ada rumus korelasi person. R sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari kurung N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat kurung tutup dikali kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat kurung tutup. Nah, pembilang yang atasnya itu 12 dikali dengan 3.979.276,21 dikurangi dengan 63,25 dikali dengan 764.870,34. Hasilnya 47 juta
751.314,52 dikurangi dengan 48.378.449,01. Yang penyebut di bawahnya itu akar dari 4.026,48 dikurangi dengan 4.054 dikali dengan 601.926.2.411 dikurangi dengan 580 miliar 26.637.012. Nah, setelah disederhanakan, itu hasilnya negatif 626.734,49 dibagi dengan 661.839,52. Nah, hasil akhir R-nya itu sama dengan negatif 0,95. Jadi, nilai koefisiensi korelasinya adalah negatif 0,95. Baik, slide kali ini yaitu lanjutan dari hasil korelasi yaitu R pangkat 2 dan kesimpulan maknanya. Bagian 2 yaitu koefisiensi determinasi R pangkat 2. Setelah mendapatkan nilai R, kita hitung koefisiensi determinasi dilambangkan dengan R kuadrat atau KP, yaitu koefisiensi penentu. Caranya itu R dikuadratkan lalu dikali dengan 100% sama dengan dalam kurung negatif 0,995 kuadrat dikali dengan 100%, hasilnya itu 0,9025 dikali dengan 100% sama dengan 90,25%. Artinya, variabel X yaitu biret mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel Y yaitu NAB reksadana syariah sebesar 90,25%, sisanya itu sekitar 9,75%. Ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Yang bagian 3 itu interpretasi. Nah, dari hasil R sama dengan negatif 0,95 dapat diinterpretasikan bahwa antara BIRET atau NAB reksadana syariah terdapat korelasi negatif dengan derajat keeratan yang sangat kuat, baik menurut Sugiono maupun dengan menurut Wilford. Korelasi negatif artinya hubungannya berlawanan arah. Jika biratnya itu naik, maka NAB reksadana syariahnya itu justru menurun. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau biratnya itu turun, maka NAB reksadana syariahnya itu akan cenderung naik. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu analisis regresi sederhana. Tujuan regresi ini adalah untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X menggunakan persamaan garis lurus. Nah, rumus persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah P dikali dengan X. Kita hitung rata-ratanya dulu. X bar atau rata-rata X sama dengan 63,25 dibagi dengan 12, hasilnya itu 5,27. Y bar atau rata-rata Y hasilnya itu 764.870,32 dibagi dengan 12, hasilnya dengan 63.739,20. Selanjutnya, hitung nilai B atau kemiringan garis. Rumus B adalah N dikali dengan sigma XI, YI dikurangi dengan sigma XI dikali dengan sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat. Langkah perhitungannya itu pembilang 12 dikali 3.979.276,21 dikurangi dengan 63,25 dikali dengan 764.870,34 sama dengan 47.751.714,52 dikurangi dengan 48.378.049,01. Hasilnya itu
negatif 626.734,49. Lalu penyebutnya itu 12 dikali 335,54 dikurangi dengan 63,25 kuadrat sama dengan 4026,48 dikurangi 4000,56, hasilnya itu 25,92. B sama dengan negatif 626.734,49 dibagi dengan 25,92, hasilnya itu negatif 24.179,57. Selanjutnya, hitung nilai A, yaitu konstanta. Nilai A dihitung dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. A-nya itu 63.739,20 dikurangi negatif 24.179,57 dikali dengan 5,27. A sama dengan 63.739,20 dikurangi dengan negatif 127.420,33. Hasil A-nya itu 191.163,52. Maka persamaan regresinya yang didapat adalah Y sama dengan 191.165,53 ditambah negatif 24.179,57 X, atau bisa ditulis dengan Y sama dengan 191.162,53 dikurangi 24,179,57 X. Interpretasinya yaitu interpretasi persamaannya yaitu dari segi persamaan ini ada dua hal yang bisa kita baca. Yang pertama itu konstanta A sama dengan 191.165,53, artinya jika biratnya itu nilainya 0, maka rata-rata NAB reksadana syariah itu diperkirakan sebesar 191.162,53 miliar. Yang kedua, koefisiensi B-nya itu negatif 24.179,57. Artinya, setiap kenaikan birat sebesar 1%, maka NAB reksadana syariah itu diperkirakan turun sebesar 24.179,52 miliar. Berlaku juga untuk sebaliknya. Selanjutnya, diagram pencar atau scatter plot. Slide ini menampilkan diagram pencar atau scatter plot. Nah, diagram ini digunakan untuk melihat apakah data bersifat lintar, artinya apakah polanya itu membentuk garis lurus. Dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa titik-titik data cenderung membentuk pola garis miring ke bawah dari kiri ke kanan. Ini membuktikan adanya hubungan negatif. Semakin tinggi birat di sumbu X, maka semakin rendah NAB reksadana syariah di sumbu Y. Di bawah grafik tertera persamaan Y sama dengan negatif 24.179,57 X ditambah 191.166. Ini konsisten dengan hasil perhitungan regresi kita yang tadi. Nah, nilai R kuadrat sama dengan 0,9216 yang tertera di grafik juga mendekati hasil perhitungan kita sebesar 90,25%, yang berarti data ini memiliki kecocokan model yang sangat baik. Pada slide ini kita masuk ke bagian ketiga dari analisis regresi sederhana, yaitu uji signifikansi parsial parameter konstanta A dan koefisiensi B.
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh biret terhadap NAB reksadana syariah secara statistik benar-benar signifikan atau hanya kebetulan. Nah, sebelum uji signifikansi, kita perlu menghitung varians dan error dari data. Data yang digunakan masih sama seperti data yang sebelumnya. Kita menghitung varians variabel X dulu. Rumus varian variabel X dibaca S kuadrat X sama dengan N dikali dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat dibagi N dikali dengan N dikurangi I. Perhitungannya itu pembilang 12 kali 335,54 dikurangi 63,25 kuadrat sama dengan 4026,48 dikurangi dengan 4000,56 sama dengan 20,92. Penyebutnya 12 dikali 12 dikurangi 1 sama dengan 12 dikali 11 sama dengan 132. S kuadrat X sama dengan 25,92 dibagi dengan 132, hasilnya itu 0,20. Selanjutnya hitung simpang bakunya Sx. Simpang baku atau dasar deviasi X dihitung dari akar varians. Sx sama dengan akar dari 0,20 sama dengan 0,45. Nah, nilai simpang baku ini nantinya akan digunakan untuk menghitung uji T dalam uji signifikansi. Setelah mencari nilai varians dari variabel A, selanjutnya kita mencari nilai varians dari variabel Y, yaitu NAB reksadana syariah, menggunakan rumus SY sama dengan SY kuadrat SY kuadratnya kan belum kita ketahui ya. Untuk itu kita cari SY kuadratnya dulu menggunakan rumus yang ada di sebelah kiri atas. SY kuadrat sama dengan N dikali sigma Y1 kuadrat dikurangi sigma Y1 di kuadrat YI dikuadratkan dibagi dengan N dikali N-1. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui pada slide sebelumnya. N-nya itu 12, sigma Y1 kuadratnya itu 50 miliar sekian, dikurangi dengan sigma Y1-nya itu 764.870,34 dikuadratkan, dibagi dengan N-nya 12, dikali N-1 itu 12-1. Sama dengan, kita hitung ya, 12 dikali 50 miliar itu 601 miliar sekian, dikurangi dengan 764.000 sekian, dikuadratkan itu hasilnya 585 juta miliar, 585 miliar sekian. Dibagi dengan 12 dikali 11, 11 itu dari 12-1 ya, sama dengan 601 miliar sekian dikurangi dengan 580 miliar sekian, itu hasilnya 16 miliar 899 juta 365.399 dibagi dengan 132 dari 12 dikali 11. Nah, kita dapat hasil akhir dari SY kuadratnya itu 128.025.495,45. Setelah kita mendapatkan nilai SY kuadratnya, langsung saja kita substitusikan ke rumus SY. SY sama dengan akar dari SY kuadrat. Sama dengan akar dari 128.025.495,45. Nah, hasilnya itu 11.314,84. Selanjutnya kita menghitung nilai variance error. Untuk mengetahui selisih dari nilai regresi dengan aktualnya itu selisihnya berapa. Menggunakan rumus SE sama dengan akar SE kuadrat. Seperti yang sebelumnya, karena SE kuadratnya belum kita ketahui, maka kita cari dulu SE kuadratnya menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan atas.
SE kuadrat sama dengan N-1 dibagi N-2 dikali SY kuadrat minus B kuadrat dikali SX kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, N-nya 12, SY-nya itu 128 juta sekian, dikurangi dengan B kuadratnya itu minus 24.000 sekian dikuadratkan dikali dengan SX-nya itu 0,20. Sama dengan 12 min 1 itu 11, dibagi 12 min 2-nya itu 10, dikali 128 juta sekian, dikurangi dengan minus 24.000 sekian dikuadratkan itu hasilnya 584 juta sekian dikali dengan 0,20. Nah, sama dengan lagi 11/10 itu 1,1 dikali dengan 180 juta sekian dikurangi dengan 116 juta sekian. 116 juta itu dari 584 dikali 584 juta dikali 0,20. Jadi hasilnya itu sama dengan 1,1 dikali dengan 11.095.174,37. Hasil akhir dari SE kuadratnya kita dapat 12.204.691,81. Langsung kita substitusikan ke rumus SE-nya. SE sama dengan akar SE kuadrat sama dengan akar dari 12.204.691,81. Hasilnya itu 3.493,52. Kemudian kita melakukan uji signifikan konstanta A. Ini untuk menguji seberapa signifikan sih pengaruh dari konstanta A terhadap konstanta B. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu menyusun hipotesis. Ada dua. Yang pertama, H0 untuk alfa sama dengan 0, yang artinya konstanta A itu tidak berpengaruh signifikan terhadap konstanta B atau NAB reksadana syariah. Yang kedua, H1 untuk A, alfa tidak sama dengan 0, yang artinya konstanta A itu tidak berpengaruh signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Yang kedua itu kita menentukan taraf signifikannya. Alfanya itu kita memakainya 5%. Karena sesuai dengan jenis hipotesis, dengan hipotesis yang di atas itu termasuknya ke jenis yang dua arah, maka alfanya itu kita bagi menjadi 2. 5% kan sama saja dengan 0,05. Jadi alfa sama dengan 0,05 dibagi dengan 2 sama dengan 0,025. Kemudian kita mencari DF-nya, degree of freedom atau derajat kebebasannya, dengan rumus N-2. N-nya itu 12, karena kita datanya ada 12, dikurangi 2 sama dengan 10. Dengan alfa 5% dan DF 10, setelah melihat dari tabel distribusi, maka kita menemukan T-tabelnya itu 2,228. Langkah yang ketiga yaitu kita lakukan statistik uji menggunakan rumus T sama dengan A min A0 dikali SX dikali N dikali akar N kali N-1 dibagi dengan SE dikali akar sigma XI kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui dari slide sebelumnya. A-nya itu 191.165,53 dikurangi dengan A0 yaitu 0 dikali dengan SX-nya itu 0,45 dikali akar N-nya itu 12, dikali N-1, 12 min 1, dibagi dengan SE-nya itu
3.493,52 dikali akar sigma XI kuadratnya itu 335,54. Kita mulai hitung ya. 191.000 dikurangi 0 itu tetap 191.000 dikali dengan 0,45 dikali akar 132. 132 itu dari 12 dikali 12 min 1. 12 min 1 kan 11. 12 dikali 11 itu 132. Kemudian untuk penyebutnya itu 3.493,52 dikali dengan 18,32. 18,32 kita dapat dari akar 335,54. Kemudian sama dengan kita kalikan pada bagian pembilangnya itu 191.000 dengan 0,45. Didapat hasilnya 86.024,49 dikali dengan 11,45 itu dari akar 132 dibagi dengan penyebutnya itu dikalikan semua hasilnya 64.001,29 sama dengan pembilangnya kita kalikan hasilnya itu 988.421,39 dibagi dengan 64.001,29. Jadi hasil hitung hasil akhirnya kita dapat 15,44. Selanjutnya, berdasarkan kriteria uji, jika nilai mutlak dari T hitung itu lebih dari sama dengan T tabel, maka H0-nya ditolak. Namun, jika nilai mutlak dari T hitung itu kurang dari T tabel, maka nilai H0 diterima. H0 T tabel T hitung dari kelompok kami itu kita dapat 15,44, sedangkan T tabelnya itu 2,228. Jadi T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Maka dari itu H0-nya ditolak dan H1 yang diterima. Artinya konstanta A itu berpengaruh signifikan terhadap konstanta B atau NAB reksadana syariah. Yang kedua ini kita menguji signifikan dari koefisien B. Sama seperti sebelumnya kita menentukan, yang pertama itu menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis yang pertama, H0 untuk beta sama dengan 0, yang artinya koefisien BI rate itu tidak berpengaruh signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Dan yang kedua, H1 untuk beta tidak sama dengan 0, yang artinya koefisien BI rate berpengaruh signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Selanjutnya, kita menentukan tarif signifikansinya, yaitu 5%, karena ujinya dua arah, jadi dibagi 2 juga, alfa sama dengan 0,05, dibagi dengan 2 sama dengan 0,025. DF-nya juga sama, N-2, N-nya itu 12, jadi 12 min 2 sama dengan 10. T tabelnya kita dapat 2,228. Langkah yang ketiga, kita melakukan statistik uji menggunakan rumus T sama dengan beta min beta 0 dikali SX dikali akar N min 1 dibagi dengan SE. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada di samping kanan atas. N-nya itu 12, B-nya itu minus 24.179,57, SX-nya itu 0,45, dan SE-nya 3.493,52. Kita substitusikan ke rumus. B min B0 minus 24.179,57 dikurangi dengan 0, B0-nya tetap 0,
dikali dengan SX-nya itu 0,45 dikali akar N-1, 12-1, dibagi dengan SE-nya itu 3.493,52. Untuk pembilangnya itu kita kalikan semua ya. Sama dengan minus 24.179,57 dikali 0,45 dikali dengan 3,32. 3,32 itu kita dapat dari 12-1 kan? Akar 12-1 itu kan akar 11. Nah, akar dari 11 itu 3,32 dibagi dengan 3.493,52. Yang pembilangnya kita kalikan semua, jadi hasilnya sama dengan minus 36.124,28 dibagi dengan 3.493,52. Jadi hasil akhir dari T hitung kita itu minus 10,34. Berdasarkan kriteria uji, jika nilai mutlak dari T hitung itu lebih dari sama dengan T tabel, maka H0 itu ditolak. Sementara jika T hitungnya itu, nilai mutlak T hitungnya itu kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Karena nilai mutlak T hitung kita itu 10,34 dan T tabelnya itu 2,28, yang dimana T hitung kita itu lebih besar daripada T tabel, maka kesimpulannya H0-nya ditolak dan H1 yang diterima. Jadi, BI rate itu berpengaruh signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Baik, selanjutnya yang keempat kita akan membahas uji signifikansi silmutan atau uji F dari hasil penaksiran parameter. Di sini diketahui data yang kita miliki adalah sigma Y sama dengan 764.870,3,34 dan sigma Y kuadrat sama dengan 50.160.500.200,92. Untuk hipotesnya sendiri, di sini H0 menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan H1 menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun taraf signifikan yang digunakan adalah alfa 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan df1 sama dengan 1 dan df2 sama dengan n dikurangi 2 yaitu 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Sehingga diperoleh F tabel sebesar 4,96. Berikutnya adalah perhitungan statistik uji. Diketahui N sama dengan 12, sigma X sama dengan 63,25, sigma Y 764.870,34, sigma X kuadrat sama dengan 335,54, sigma Y kuadrat sama dengan 50.160.500.200,92, sigma XY sama dengan 3.979.276,21 dan B sama dengan negatif 24.179,57. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, sigma Y kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat per N sama dengan
50.160.522.200,92 dikurangi dengan 586.626.637.011,72 dan kemudian dibagi dengan 12. Hasilnya sama dengan 50.160.500.200,92 lalu dikurangi dengan 48.752.219.050,98 sehingga JKT sama dengan 1.489.494. Yang kedua, kita akan menghitung jumlah kuadrat regresi atau JKR. Nah, di sini ada B dalam kurung sigma XI YI dikurangi sigma XI sigma YI dibagi dengan N sama dengan negatif 24.179,57. Lalu dikalikan dengan 3.979.276,21. Lalu dikurangi lagi dengan 48.378.049.005. Nah, lalu kita bagi dengan 12. Sama dengan negatif 24.179,57 dikalikan dengan negatif 52.227,87 sehingga dapat dihasilkan JKR-nya di sini 1.262.847.438,6. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Di sini rumusnya JKT dikurangi JKR. Nah, JKT-nya di sini ada 1.480.449,94 lalu dikurangi dengan JKR-nya 1.247.438,6 maka dihasilkan JKG-nya yaitu 145.433.011,32. Lanjut kita menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi atau RJKR. Langsung aja JKR-nya dibagi dengan 1. JKR-nya 1.247.438,6 dibagi dengan 1 maka hasilnya sama. Nah, lanjut menghitung rata-rata jumlah kuadrat galat atau RJKG. JKG dibagi dengan N dikurangi 2, maka 145.433.011,32 dibagi dengan 10. 10 itu hasil dari
N 12 lalu dikurangi dengan 2, maka kan hasilnya kan 10, maka JKG-nya dibagi dengan 10, hasilnya itu 14.543.300,132. Nah, kita akan menghitung F hitung RJKR dibagi dengan RJKG. RJKR-nya 1.262.847.438,6 dibagi dengan RJKG-nya 14.543.301,132, maka dihasilkan F hitungnya yaitu 86,83. Nah, hasil ini kita rangkum dalam tabel. Tabel ini biasa disebut dengan tabel ANOVA ya. Di kolom pertama yaitu ada regresi dengan jumlah kuadrat 1.262.847.438,6. Derajat kebebasannya atau DB-nya yaitu 1, lalu rata-rata jumlah kuadratnya 1.262.847.438,6. Yang kolom kedua ada galat dengan jumlah kuadrat 145.433.011,32 dengan derajat kebebasannya 10. Rata-rata jumlah kuadratnya 14.543.301,132. Nah, langsung aja ya dibagi regresi dengan galatnya, maka F hitungnya itu 86,3. Nah, bisa ditotal di sini jumlah kuadratnya, maka ditotalnya jadi 1.280.449,94 dan jumlah derajatnya ada 10 ditambah dengan 1, maka jumlah derajat kebebasannya adalah 11. Selanjutnya kriteria uji. Jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya, karena F hitung ini sebesar 86,83 ini lebih besar dari F tabelnya kan 10,13, maka H0-nya itu ditolak. Artinya, H1 diterima, yaitu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas koefisien korelasi antara BI rate dengan NAB reksadana syariah. Di sini diketahui B sama dengan negatif 24.179,57, SX sama dengan 0,45, SY 11.314,84. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya, yaitu RXY sama dengan B dikalikan dengan SX, kemudian dibagi dengan SY. Sama dengan negatif 24.179,57 dikalikan dengan
0,45 dibagi dengan 11.314,84, maka di sini hasilnya negatif 10.880,81. Nah, dibagi lagi dengan 11.314,84 dan didapat hasil akhirnya negatif 0,96. Berdasarkan kriteria Guilford, hubungan antara BI Rate dengan NAB reksadana syariah ini termasuk kategori yang sangat kuat. Selanjutnya, koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat merupakan kuadrat dari korelasi RXY sehingga RXY kuadrat sama dengan negatif 0,96 dikuadratkan sama dengan 0,9216. Lalu dipersenkan menjadi 92,16%. Artinya, NAB reksadana dipengaruhi oleh BI Rate sebesar 92,16%. Sedangkan sisanya itu 7,84%. Itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, teman-teman, berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan oleh kelompok 8 dan sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan yang pertama, terdapat hubungan yang negatif atau terbalik dan sangat kuat antara tingkat BI Rate dengan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah tahun 2025 yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi Pearson sebesar negatif 0,96. Yang kedua, variabel BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap NAB reksadana syariah, baik melalui pengujian parsial uji T maupun simultan uji F. Yang ketiga, melalui persamaan regresi, diketahui bahwa setiap kebijakan penurunan BI Rate sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan agregat NAB reksadana syariah sebesar 24.179,57 miliar. Kontribusi pengaruh BI Rate terhadap variasi NAB adalah sebesar 92,16%. Berdasarkan nilai koefisien determinasi, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Demikian analisis statistik dari kelompok 8. Saya Amalia Dwi Agustin. Terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.